kalau kita bicara mengenai pembangunan Kota Bandung, sekarang kan di tengah kota udah semakin padat ya, Pak Erwin, Pak Luffy, begitu. Ini banyak kemudian mengincar atau arahnya ke Bandung Selatan. Di samping itu juga kawasan Bandung Selatan kan juga bisa dikatakan tanda kutip seksi ya, karena potensinya besar sekali, begitu ya. Nah, kalau dilihat dari mapping atau kondisi Bandung Raya saat ini, apa saja potensi yang ada di Bandung Selatan dan harus menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat? Mangga dari Pak Luffy dulu, silakan Pak Luffy. Baik Mbak Widi, terkait dengan potensi yang ada di Bandung Selatan, tentu saja kita bisa lihat bahwa potensi alamnya memang sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Tentunya kawasan pariwisata yang berbasis konservasi bagi perlindungan sumber daya alam dan hayati. Selain itu juga kawasan ini juga menunjang sektor pertanian yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, bila kita lihat dari rencana pembangunan peningkatan infrastruktur kawasan Bandung Selatan, itu akan menjadi salah satu hub dari berbagai infrastruktur transportasi yang ada di Jawa Barat. Di antaranya juga jalan tol Gede Bage Cilacap nantinya akan ada di wilayah Bandung Selatan. Kemudian direncanakan juga akan ada lingkar selatan untuk wilayah Bandung Raya, dan juga yang terakhir adalah LRT Bandung Raya juga salah satunya nanti akan ada di wilayah Bandung Selatan. Oke, baik. Kalau Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Terima kasih Pak Luffy ya. Jadi sepertinya persepsi Bandung Selatan di provinsi dengan kabupaten beda. Oke. Di mana bedanya Pak Erwin? Kalau provinsi menganggapnya Bandung Selatan ya seluruh kabupaten Bandung gitu lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di kami ya Bandung Selatan tuh Kabupaten Bandung bagian selatan gitu lah, kurang lebih seperti itu ya. Baik. Nah, kalau dari menurut sumber BPS itu ada 10 kecamatan. Itu ada Banjaran, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, Ibun, Pacet, Arjasari, Ciwidey, Pasir Jambu, dan Ranca Bali. Di mana total wilayahnya lebih dari 1.100 km dengan jumlah penduduk 990 ribuan. Dan memang betul potensinya, karakteristiknya adalah sebagai wilayah resapan air yang penting itu, karena di situ banyak cagar alam, konservasi, kawasan konservasi, hutan lindung, kawasan budidaya, kawasan pariwisata termasuk, dan juga kawasan permukiman. Juga memiliki potensi panas bumi di Bandung, wilayah Bandung bagian selatan. Sedangkan untuk potensi perekonomiannya tadi sudah disampaikan juga, di situ ada potensi pariwisata dan budaya, di mana ada geowisata dan ekowisata, adanya cagar alam, adanya kawah Kamojang, dan juga kawasan strategis, kawasan wisata strategis Pangalengan. Situ juga ada kawasan strategis 0 km Citarum, daya tarik wisata seni dan budaya, dan juga kuliner, desa wisata di bagian selatan. Juga ada potensi IKM. Kalau dari catatan BPS itu ada terdata 2.351 pelaku usaha IKM yang ada di Bandung Selatan. Yang terbesar ada di Pasir Jambu 510, Ciwidey, dan Pangalengan. Selanjutnya yang paling tidak kalah pentingnya adalah potensi pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana wilayah Bandung bagian selatan merupakan kawasan produksi pertanian, termasuk klaster pertanian, di mana komoditasnya terutama hortikultura, sayuran, buah-buahan, dan obat, perkebunan, teh dan kopi, peternakan, dan perikanan, di mana jumlah kelompok tani yang ada di wilayah itu sebanyak 1.969 kelompok. Jadi begitu kurang lebih kalau potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan.
Nah, kalau Jawa Barat melihatnya bagian selatan itu tidak hanya Kabupaten Bandung ya, sampai ke Cianjur mungkin. Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, itu bagian selatan. Bandung Selatan juga. gitu. Jadi gugusan selatan gitu ya yang dilihatnya ya. Oke. Kalau tadi dimaksud bagian selatannya menurut konteks Jawa Barat, artinya seluruh Kabupaten Bandung kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi yang terlihat perspektifnya seperti itu ya. Ya. Tapi saya coba ambil benang merah apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi atau Pak Erwin, bahwa kalaupun dari kacamata Jawa Barat ataupun dari kacamatanya Kabupaten Bandung, wilayah selatan ini atau Bandung bagian selatan ini memang potensi alamnya ini sangat luar biasa, bisa dibilang seperti itu ya. Artinya ini adalah potensi yang tetap harus dilestarikan, dan kalaupun dikembangkan ini tetap harus menjadi wilayah konservasi alam ya, seperti itu ya. Oke, baik. Tadi kita berbincang mengenai potensi yang ada di kawasan Bandung Selatan, dilihat dari kulturnya, kemudian juga geografis. Tadi catatannya Pak Erwin lengkap banget ya. Saya sampai nyatet ini ada UKM-nya atau IKM-nya ada 2.351. Ini banyak banget ya berarti ya. Kemudian juga kelompok tani ada 1.969. Untuk Anda pendengar PR, terutama warga Bandung bagian selatan ini, boleh ikutan ngobrol sore hari ini. Apa sih yang kira-kira diharapkan untuk pembangunan Bandung atau wilayah Bandung Selatan ke depan ini? Silakan Anda bisa sampaikan di 0818811075. Nah, tadi kan soal potensi ya, Pak Lutfi, kalau Tegaluar, karena kan kita tahu ya ada semacam informasi bahwa nantinya Tegaluar ini akan menjadi pusat pemerintahan. Ini masuknya ke gugusan selatan atau seperti apa, Pak Lutfi? Ya, kalau Tegaluar sendiri memang masuk wilayah Bandung bagian selatan yang berlokasi di Kabupaten Bandung secara administratif. Oke. Mbak Widya, jadi seperti itu. Oke, baik. Dia adanya tapi di Kabupaten Bandung, begitu ya? Bandung, ya. Bukan Bandung Selatan begitu ya? Ya, posisinya di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya, tapi itu di selatan metropolitan Bandung gitu. Oke. Ya. Baik. Dan tadi juga disampaikan bahwa nantinya ada banyak sekali potensi ya yang bisa dikembangkan ke depannya. Oke, saya ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, kalau tadi disampaikan oleh Pak Erwin kan ya, ada data-data statistik geografis begitu ya, kultur dan sebagainya. Ke depannya akan seperti apa sih nantinya kawasan Bandung Selatan, dan bagaimana rencana pembangunannya nanti? Karena kalau kita bicara mengenai wilayah, kemudian bicara mengenai masyarakat atau warga yang tinggal di sana juga kan kulturnya berbeda. Silakan Pak Lutfi. Ya, baik Mbak Widya, terkait dengan apa yang nanti akan dikembangkan di sana, pemerintah Provinsi Jawa Barat di sini melihatnya pengembangan Kabupaten Bandung Selatan yang terdiri dari Kabupaten Bandung, KBB, dan ada juga wilayah Kabupaten Cianjur di sana. Itu kita lihat potensinya akan dikembangkan sebagai salah satunya adalah kawasan pariwisata yang tetap tadi berbasis kepada pelestarian sumber daya alam dan hayatinya. Selain itu juga pengembangan kawasan pertanian. Pertanian itu luas sekali, termasuk di dalamnya juga seperti perikanan, peternakan dan sebagainya. Itu dua aspek pengembangan kawasan Bandung di bagian selatan secara ekonomi. Tentunya juga ada kawasan-kawasan lainnya yang di wilayah tersebut tadi Pak Erwin juga sudah menyebutkan potensi gas alam buminya di sana cukup besar. Ini sebagai salah satu potensi alternatif energi bagi tidak hanya bagi wilayah metropolitan Bandung, tapi juga bagi Jawa Barat. Bahkan kalau itu menghasilkan energi listrik, kita bisa koneksikan untuk kebutuhan listrik Jawa Bali. Oke, baik. Interkoneksi Jawa Bali ya. Betul sekali, Mbak Widya. Baik. Oke, tadi kan yang disampaikan oleh Pak Lutfi. Kalau dari kacamata Kabupaten Bandung, Pak Erwin, rencana pembangunan wilayah Bandung Selatan itu di tahun ke depan itu seperti apa? Di tahun-tahun ke depan itu seperti apa, Pak Erwin? Tentu saja wilayah
Bandung Selatan seperti tadi sampaikan karakteristiknya konservasi. Memang yang pertama kalau lihat bagian secara keseluruhan Bandung Raya, Bandung Selatan itu kurang lebih sama dengan kawasan Bandung Utara ya. Kawasan tinggi, jadi dataran tinggi. Jadi itu memang program yang paling prioritas adalah masalah lingkungan. Terkait dengan konservasi lingkungan, kawasan lingkungan. Di situ ada 0 km Citarum yang selama ini dengan provinsi kita garap melalui Citarum Harum. Itu yang harus kita jaga, itu yang paling prioritas, menjaga konservasi lingkungan, mencegah terjadinya dampak lingkungan ke arah hilirnya gitu ke arah perkotaannya. Baik itu pencemaran sungai, terus juga longsor, kawasan banjir, karena di atasnya harus dijaga. Nah itu mungkin kita bersama-sama dengan provinsi dan juga pemerintah pusat melaksanakan program Citarum Harum ini untuk konservasi dan juga penyelamatan lah Citarum dalam konteks ini. Memang udah cukup terlihat hasilnya ya. Saya lihat baca di PR hari ini sudah ada hasil terkait dengan kualitas sungainya gitu ya, walaupun itu masih debatable ya gitu. Tapi yang jelas program Citarum Harum yang tadi disampaikan ya, itu kan artinya kalau konservasi alamnya dari hulu ini harus terus dilakukan begitu ya, harus continuing begitu ya. Saya menyambung yang tadi kita bahas atau yang tadi saya tanyakan terkait Tegaluar nih Pak Lufi. Nah, Tegaluar ini sejak beberapa tahun lalu kan disampaikan akan menjadi sentral pemerintahan atau akan menjadi pusat pemerintahan. Nah, kalau dilihat dari sisi mapping atau tata kota atau tata pembangunannya, akan seperti apa sih kalau misalnya memang benar nanti pusat pemerintahan akan dipindah ke Tegaluar? Akankah menjadi lebih strategis atau secara perekonomian akan lebih lebih balance gitu, baik untuk selatan, untuk utara, dan juga untuk wilayah yang lain, Pak Lufi? Ya, baik. Sebetulnya kalau kita bicara penyatuan pusat pemerintah di Jawa Barat, kita harus lihat dulu dari tahun 2019, Mbak Widya, ketika Provinsi Jawa Barat menyiapkan studi pendahuluan terkait dengan rencana penyatuan pusat pemerintahan ini. Di situ kita lihat dari berbagai aspek, dari aspek legalnya dimungkinkan pemindahan atau penyatuan pusat pemerintahan selama ada reasoningnya. Ini berdasarkan Permendagri 30 tahun 2012. Secara substansinya pun kita lihat yang tadi Mbak Widya tanyakan, apakah dengan memindahkan atau menyatukan pusat pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini yang sejauh ini tersebar di mana-mana, klasternya ada di klaster Dago misalnya untuk Bapeda, kemudian ada klaster Asia Afrika dan sebagainya. Kami dari Provinsi Jawa Barat melihat ada potensi perbaikan pelayanan publik dan juga kinerja internal Provinsi Jawa Barat jika hal ini disatukan. Dan secara teknis optimalisasi pelayanan publiknya pun bisa meningkat dengan penyatuan ini. Nah, tadi terkait dengan apa yang Mbak Widya tanyakan secara substansi, di sini kita lihat berbagai aspek baik itu sosial, budaya maupun ekonomi. Dengan adanya penyatuan pusat pemerintahan tersebut, salah satu aspek yang dilihat adalah selain juga efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah, kemudian pemerataan daya dukung dan daya tampung kota yang selama ini terbebani di Kota Bandung. Juga ini pemerataan ekonominya bisa berlanjut. Tapi sampai sejauh ini Mbak Widya belum diputuskan apakah studi pendahuluan yang disiapkan di 2019 itu akan di Tegaluar atau di Walini atau di Aero City yang Kertajati. Karena
ini belum ditindaklanjuti di tahun selanjutnya dalam artian tahun 2020, 2021 karena memang ada pandemi COVID. Jadi prioritas kita Provinsi Jawa Barat pada 2020, 2021 adalah untuk mengatasi pandemi COVID yang terjadi di Jawa Barat. Oke.